Secara umum umat Syiah itu nanti akan rusak gara-gara melawan kebenaran. Ya, gara-gara ini umat Syiah secara umum loh. Ingat, Indonesia ini mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat ya, Syiah itu termasuk baru dan transisi ya. Itu Syiah. Saya ingatkan. Dan Syiah ini kondisinya hari ini sangat rusak, sangat rusak. Di mana kerusakan mereka? Saya ingatkan, mereka ini mengaku beriman dengan wasiat Nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang paling menentang wasiat Nabi. Itu saya ingatkan ya. Itu pertama. Kedua, mereka ini mengaku beriman dengan Muhammad Bakir, tapi ucapan iman Muhammad Bakir mereka sepelekan, mereka abaikan. Ya. Yang ketiga, mereka ini mengaku beriman dengan Imam Mahdi, tetapi utusan dan wasinya Imam Mahdi mereka lecehkan, mereka sepelekan, mereka musuhin. Ya, itu ya kesalahan mereka. Yang keempat, ya, mereka ini menentang Sakifah, tapi rezim Iran itu mencontek Sakifah. Pahami itu. Nah, inilah nanti akan menimpa bencana untuk umat Syiah. Saya ingatkan, bencana untuk umat Syiah. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Bahkan didengar oleh Sunni dan Wahabi di sini. Bencana bagi umat Syiah tahun 2024 ini dalam kondisi yang sangat bahaya. Kecuali satu saja, mereka welcome terhadap Imam Al-Yamani. Kalau tidak, mereka dalam bahaya besar. Saya ingatkan semua untuk umat Syiah di sini. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alaihima wal mahdin wa salim tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Secara umum umat Syiah itu nanti akan rusak gara-gara melawan kebenaran. Ya, gara-gara ini umat Syiah secara umum loh. Ingat, Indonesia ini mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat ya, Syiah itu termasuk baru dan transisi ya. Itu Syiah. Saya ingatkan. Dan Syiah ini kondisinya hari ini sangat rusak, sangat rusak. Di mana kerusakan mereka? Saya ingatkan, mereka ini mengaku beriman dengan wasiat Nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang paling menentang wasiat Nabi. Itu saya ingatkan ya. Itu pertama. Kedua, mereka ini mengaku beriman dengan Muhammad Bakir, tapi ucapan iman Muhammad Bakir mereka sepelekan, mereka abaikan. Ya. Yang ketiga, mereka ini mengaku beriman dengan Imam Mahdi, tetapi utusan dan wasinya Imam Mahdi mereka lecehkan, mereka sepelekan, mereka musuhin. Ya, itu ya kesalahan mereka. Yang keempat, ya, mereka ini menentang Sakifah, tapi rezim Iran itu mencontek Sakifah. Pahami itu. Nah, inilah nanti akan menimpa bencana untuk umat Syiah. Saya ingatkan, bencana untuk umat Syiah. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Bahkan didengar oleh Sunni dan Wahabi di sini. Bencana bagi umat Syiah tahun 2024 ini dalam kondisi yang sangat bahaya. Kecuali satu saja, mereka welcome terhadap Imam Al-Yamani. Kalau tidak, mereka dalam bahaya besar. Saya ingatkan semua untuk umat Syiah di sini. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alaihima wal mahdin wa salim tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Celakalah Ahmad Al-Hasan. Kamu jaga Sukma, belajar dulu bersihin hatimu. Hatimu masih kotor. Ya, cari mursyid yang jelas sanadnya. Ya, yang sampai sanadnya kepada Imam Ali alaihissalam. Ya, insya Allah bisa arahnya ke situ. Karena si jaga Sukma tidak bisa membuktikan sanadnya keilmuan dari Imam Ahmad Al-Hasan. Jadi itu kemungkinan bisa mengarah ke situ. Jaga Sukma, begini aja, ente kan punya kodam, ya kan? Nanti suruh ketemu sama ana aja ya. Nanti biar ana ajarin ente supaya bersihin hati. Jaga Sukma, begini aja, ente kan punya kodam, ya kan? Nanti suruh ketemu sama ana aja ya. Nanti biar ana ajarin ente supaya bersihin hati.
Seandainya Jaga Sukma tidak bisa membuktikan sanad keilmuan mursyidnya, ya boleh jadi arahnya ke situ deh, ya kan? Udah nol, kalau kamu nggak berani mubahalah, udah. Berani nggak mubahalah sama Jaga Sukma? Kamu itu cuma Jaga Sukma, sadar diri, basuh dulu muka tuh, bawa istighfar, bersihin hati tuh, ya bersihin hati dulu. Kalau nggak ngerti nanti belajar. Satu lagi pesan gue, Jaga Sukma, kalau cari mursyid itu sanadnya, keilmuannya harus nyampai ya. Secara umum umat Syiah itu nanti akan rusak gara-gara melawan kebenaran, ya. Gara-gara ini umat Syiah secara umum loh. Ingat, Indonesia ini mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat ya, Syiah itu termasuk baru dan transisi, ya. Itu Syiah. Saya ingatkan. Dan Syiah ini kondisinya hari ini sangat rusak, sangat rusak. Di mana kerusakan mereka? Saya ingatkan, mereka ini mengaku beriman dengan wasiat Nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang paling menentang wasiat Nabi. Itu saya ingatkan ya. Itu pertama. Kedua, mereka ini mengaku beriman dengan Muhammad Bakir, tapi ucapan iman Muhammad Bakir mereka sepelekan, mereka abaikan, ya. Yang ketiga, mereka ini mengaku beriman dengan Imam Mahdi, tetapi utusan dan wasinya Imam Mahdi mereka lecehkan, mereka sepelekan, mereka musuhin, ya. Itu ya kesalahan mereka. Yang keempat, ya, mereka ini menentang Sakifah, tapi rezim Iran itu mencontek Sakifah, pahami itu. Nah, inilah nanti akan menimpa bencana untuk umat Syiah. Saya ingatkan, bencana untuk umat Syiah, ya. Saya ingatkan sekali lagi, bahkan didengar oleh Sunni dan Wahabi di sini. Bencana bagi umat Syiah tahun 2024 ini dalam kondisi yang sangat bahaya. Kecuali satu saja, mereka welcome terhadap Imam Al-Yamani. Kalau tidak, mereka dalam bahaya besar. Saya ingatkan semua untuk umat Syiah di sini. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihima wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Aleh, kamu takut mengatakan. Dari dulu juga Mbah Jaga udah kena bencana itu Syiah itu, Bah. Gimana sih Abah nih? Telat, Bah. Ngomongnya dari dulu udah dapat bencana tuh. Ya, siap Om Bibir. Semoga sukses. Umat Syiah yang mana yang kamu bilang Jaga Sukma? Umat Syiah yang mana? Ya, sanad mursyid aja kamu nggak jelas. Betul. Ini Ana sependapat dengan Kiai Cabulin. Karena memang musibahnya memang dari terjadinya Imam Husain alaihissalam. Sudah sebelumnya itu pun musibah juga banyak terjadi kepada para imam. Anak-anak sepakat. Nasihat gue, lu belajar dulu bersihin hati, berdakwah dengan yang benar, ya kan? Gak usah caci maki, ya. Belajar dulu bersihkan hati. Gak usah caci maki, nggak baik. Nabi nggak ngajar begitu, para imam pun nggak ngajarkan kebencian. Ya. Satu lagi, kalau mencari guru, mursyidnya itu sanadnya tuh yang jelas. Ya. Tragedi Karbala itu awal tersebar luasnya ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seantero dunia. Ya Asnal al-khayal al-cabuli. Memang benar. Anak pendapat sama kali perkataan Anda. Benar itu. Coba dong disampaikan gimana tuh terjadi Karbalanya, gimana ceritanya, ya kan? Kalau begitu, sama saja membenarkan Karbala. Bukankah Karbala itu
jumlah orang hadir pada tanggal 10 Muharram itu 5 kali lipat dari jemaah haji, ngerti nggak? Nah artinya tersebarnya Islam ke seluruh dunia itu lewat Karbala kalau begitu kan, betul nggak? Kenapa jamaahnya orang hari Asyuroan 10 Muharram kok lebih ramai dari orang jemaah haji? Coba cek itu di YouTube. Lebih heboh dari jemaah haji. Itu menunjukkan apa? Kalau dikatakan demikian. Ayo Pak Hasan Falah mikir. Ayo. Iya, maka jangan takut menyampaikan kebenaran tuh. Nggak perlu jadi Syiah, Anda nggak perlu jadi Syiah. Wong tragedi Karbala udah diprediksi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, berapa puluh tahun sebelumnya tuh, sejak Rasul masih ada itu, sejak Sayyidina Husain masih kecil udah diprediksi akan terjadi tragedi Karbala. Gimana sih baca gak ini? Jaga Sukma yang terhormat, sedikit nasihat dari saya. Kamu belajar dulu bersihin hati, ya kan? Belajar bersihin hati, ya. Biar ilmu tuh masuk yang jelas gitu, ya. Satu lagi, cari mursyid yang jelas sanadnya. Jangan sampai terputus ya. Maksudnya Om Bibir ini gimana nih pertanyaannya? Abu Bakar putus nggak Pak? Putus dari segi apa nih? Iya betul kan? Betul. Siapa bilang bohong? Memang begitu. Strategi Karbala itu kan sebuah takdir yang nyata. Itu kan takdir Allah. Tapi dari peristiwa Karbala itu timbul suatu tradisi kan? Tradisi 10 Muharram itu. Asyura 10 Muharram itu juga dilaksanakan oleh Sunni kan. Arti kan ada itu di NU itu kan acara Asyura kan ada juga kan. 10 Muharram ada juga kan. Tetapi kan lucunya tidak dikaitkan dengan Al-Husain, tidak dikaitkan dengan Karbala kan gitu. Tapi hari-harinya kan sama itu. Gitu loh. Dan kalau Anda cek berlaku adil terhadap informasi, Anda cek itu Karbala itu. Menurut informasi ya yang sangat masyhur, Karbala itu ramainya itu 5 kali lipat dari jemaah haji bang. Cuma karena kita ini kurang informasi, karena kita negara ahli sunnah, takut itu Karbala diinformasikan ke Indonesia secara besar-besaran. Nanti takutnya orang-orang ahli sunnah masuk Syiah gitu loh. Itu kan acara Syiah kan, tapi kok rame gitu loh. Lebih rame dari jemaah haji, kan lucu gitu loh. Maksud saya begitu cara mikirnya. Ya, kita lihat fakta kehidupan kita gitu loh, Pak Hasanul Falah. Paham nggak maksud saya? Coba Anda renungin. Bah, itu mah udah satu paket. Tiap-tiap aswaja, orang-orang aswaja mengadakan kegiatan ibadah baik di malam 10 Asyura atau di hari Asyura seperti puasa atau menyantuni anak yatim, bersedekah dan lain-lain, otomatis kita itu sudah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut turunan-turunan Rasulullah termasuk Sayyidina Husain. Satu paket itu mah otomatis. Sebuah perjalanan kebenaran itu selalu lurus ya, selalu lurus. Ahli sunnah wal jamaah sejak awal mengingkari jalur 12 imam. Yang ikut 12 imam disebut Syiah, kan Syiah Imamiyah, kan begitu. Nah, 12 imam itu dilanjutkan oleh 12 Mahdi. Siapa 12 Mahdi? Itu pelanjut dari 12 imam, didapat di dalam wasiat Nabi ya. Wasiat Nabi itu tertulis dalam kitab Syiah, kitab Al-Ghaibah karya Syekh atau Ifah Abi Ja'far Muhammad Ibnu Hasan At-Tusi, dikenal dengan Syekh Tusi. Halaman 150-151 hadis ke-111. Bahwasanya setelah 12 imam dilanjutkan 12 Mahdi. Nah, Mahdi pertama yaitu Faiza Hadratul Wafat fal yusalimha ila ibnihi awwal muqarrabin lahu salasatu asami ismun ka ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis al-Mahdi huwa awal mu'minin.
Dalam riwayat lain mengatakan itulah al-yamanil mau'ud, al-yamani yang dijanjikan. Dan ini yang dilawan, ditentang oleh umat Syiah. Jadi kesimpulannya, Sunni dan Syiah pada hari ini tidak berada pada jalur yang benar. Pada awalnya Syiah mengikut 12 imam. Kemudian akhirnya mereka menentang 12 Mahdi. Akhirnya tersesatlah. Jadi ahli sunnah wal jamaah sama Syiah Imamiyah itu pada hari ini di luar jalur kebenaran semua. Nggak ada yang benar itu. Makanya wajar kalau Sunni dan Syiah ini sekarang terus semakin bentrok, saling musuhan, saling caci dan seterusnya. Itu wajar karena kedua-duanya sama-sama telah sesat hari ini. Karena keluar dari Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa setelah aku ada 12 imam, dan setelah 12 imam ada 12 Mahdi. Demikian supaya paham semua ya. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ngingkar gimana ngingkar? Jelaskan ngingkarnya dari mana, Imam Muhammad Bakir. Jelaskan dong, jangan memang ingkar-ingkar. Carilah mursyid yang jelas sanad keilmuannya yang sampai kepada Imam Ali alaihissalam. Emangnya Imam Mahdi ada berwasiat bahwa ya kelak akan ada 12 Mahdi, yang pertama Imam Ahmad Al-Hasan Mahdi pertama gitu. Ahmad Al-Hasan yang pertama nasabnya kagak jelas, terputus. Yang kedua mursyid sanad keilmuannya kagak jelas. Ya cuma dua itu aja dulu ya, dijawab aja ya, dua itu dulu ya. Kesimpulan kholas, Ahli Sunnah wal Jamaah mengingkari 12 imam. Syiah Imamiyah mengingkari 12 Mahdi. Totalnya 12 imam plus 12 Mahdi, 24 Khalifatullah. Ya. Jadi pada intinya Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah Imamiyah sama-sama menentang Khalifatullah pada akhirnya. Khalifatullah adalah hujajullah, hujah-hujah Allah yang wajib kita kenal. Sebagaimana doa Ahlul Bait mengatakan, Allahumma arifni hujjatak, fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolaltu andini. Ya Allah, kenalkan aku dengan hujahmu. Kalau aku tidak mengenal hujahmu, tersesatlah aku dari agama ini. Hari ini Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Imamiyah sama-sama tidak mengenal hujah Allah. Karena itu kedua-duanya tersesat dari jalan yang benar. Karena itu marilah kita kembali kepada jalan yang benar dengan mengikuti satu, wasiat Nabi SAW pada malam Senin. Kedua, orang dalam wasiat itu bernama Ahmad. Dan sekarang beliau telah menulis 130 buah judul kitab-kitab agama agar dipelajari oleh umat. Artinya beliau membawa ilmu. Yang ketiga, beliau menegakkan Daulatul Adli Ilahi, negara keadilan ilahi yang disebut Khilafah ala Minhajin Nubuwah oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia, dibubarkan oleh pemerintah, atau negara khilafah. Dan negara khilafah tidak bertegak di Indonesia, dia akan tegak di Irak. Ibu kotanya Najaf al-Ashraf. Khalifah pertamanya Imam Muhammad Ibnu Hasan. Khalifah yang kedua bernama Imam Ahmad al-Hasan bin Ismail bin Saleh bin Husain bin Salman bin Muhammad bin Hasan. Jadi artinya negara khilafah ala Minhajin Nubuwah akan segera muncul. Mari kita dukung bersama akan tegak di negara Irak. Inilah hari ini kita semua kalau ingin berada di jalan yang lurus. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad al-a'immatu wal mahdiin wa sallim tasliman katsira
Walhamdulillahirabbil alamin.